Hadirkan sebuah konsep yang disebut dengan rasionalitas tauhid. Yang dimaksud dengan rasionalitas tauhid adalah sebuah tindakan yang didasarkan kepada pertimbangan terhadap sebuah nilai yang sangat tinggi, yakni nilai ilahiyah. Nah, karena itu paling tidak rasionalitas tauhid sebagai konsep yang dilahirkan dalam penelitian ini paling tidak memberikan sumbangan atau memberikan kontribusi terhadap konsep teori rasionalitas tindakan. Di mana kalau tadi Weber menyebutkan bahwa 4 rasionalitas tindakan, yang pertama adalah rasionalitas berorientasi nilai, yang kedua adalah rasionalitas instrumental, yang ketiga adalah rasionalitas afeksi, yang keempat adalah rasionalitas tradisional. Setelah terjadi dialog kritis antara 4 the degree of rationality ini, ternyata memang ada data-data yang paralel dan ada juga data-data yang tidak paralel dengan perspektif teori yang digunakan oleh Weber tersebut. Nah, dari sini kemudian kita melahirkan sebuah sumbangsi, sebuah kontribusi baru berkaitan dengan tipe rasionalitas tindakan yang disebut dengan rasionalitas tauhid. Nah, rasionalitas tauhid ini kemudian ketika dicari makna-makna yang tersembunyi di dalamnya untuk menjawab persoalan yang kedua, yang pertama adalah kepastian. Para konvert mereka merasakan bahwa ketika mereka sudah konversi atau masuk ke Muhammadiyah ada kepastian. Yang pertama, kalau dulu ketika mereka melakukan tindakan-tindakan keagamaan, referensi utamanya adalah guru atau ulama, maka ketika sudah masuk di Muhammadiyah, mereka mencari sebuah referensi nilai-nilai yang lebih tinggi, yang dalam hal ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan demikian, ketika melakukan tindakan-tindakan keagamaan, mereka merasakan ada kepastian. Yang kedua adalah kemandirian, bahwa setelah mereka masuk menjadi Muhammadiyah, mereka merasakan bahwa ada kemandirian. Kalau dulu setiap kegiatan-kegiatan sosial keagamaan harus bersandar kepada guru atau ulama, maka ketika sudah menjadi Muhammadiyah, mereka merasakan kemandirian tersebut. Yang ketiga adalah kebebasan berekspresi. Ketika berada dalam tradisi NU, maka ulama itu yang disebut oleh Abdul Munir Burhan, ulama adalah seorang yang idolatri. Proses dialog antara penganut, antara jamaah dengan ulama itu harus punya prosedur, harus punya etika-etika. Tetapi dalam tubuh Muhammadiyah ada egalitarian. Dalam proses melakukan sharing atau diskusi ada kesamaan. Kemudian yang terakhir adalah pelembagaan jaringan kerja. Begitu masuk di Muhammadiyah, mereka merasakan bahwa ada networking, jaringan pelembagaan Muhammadiyah yang sudah memasuki seluruh wilayah, mulai dari lembaga pendidikan tinggi, rumah sakit, dan lain-lain sebagainya. Saya kira ini saja yang menjadi sari-sari atau pokok pikiran yang terdapat dalam disertasi promovendus. Terima kasih. Terima kasih. Tadi saya mendengar ada dia tetap di tempat, ya. Ada dia Ahmadiyah termasuk di antara itu. Ahmadiyah, ya, tidak. Ahmadiyah dalam struktur keagamaan yang paling tinggi dianggap sebagai kelompok yang sesat. Ahmadiyah. Baik. Saya kira para penguji nanti yang menilai. Saya persilakan pertama Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Salam. Terima kasih pimpinan sidang. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saudara Profendus ini seyogyanya atau seharusnya ujian promosi pada Desember 2010, tetapi oleh yang bersangkutan juga punya pertimbangan personal, dan tahun 2010 berubah atau bergeser 2011, dan yang tahu itu adalah Profendus, ada pertimbangan personal. Baik, ada satu ini menyangkut istilah atau kata yang digunakan di dalam disertasi ini, yang ada 3 istilah. Yang pertama perubahan, kemudian di kesempatan yang lain Anda menyebut konversi, kemudian pada saat yang lain juga Anda menyebut penyeberangan perilaku keagamaan.
Itu satu. Jadi mohon nanti Profedus ini menjelaskan istilah yang paling tepat dalam konteks itu. Yang kedua, dalam kedua disertasi ini Anda telah memaparkan alasan-alasan atau pertimbangan konversi rasional tauhid para warga NU tadinya ke Muhammadiyah. Ada 5. Ya, di situ ada disebut Anda mengungkapkan tradisi keagamaan yang tidak efisien dan banyak lagi. Mohon nanti Profesor menjelaskan pertimbangan-pertimbangan itu supaya jelas apa yang Anda maksudkan. Ya. Perilaku yang tidak efisien. Yang terakhir, konversi agama akhir-akhir ini ya, bukan konversi agama, mungkin paham atau aliran tertentu memang menarik akhir-akhir ini, di mana Profesor juga menyebut tadi bahwa di selatan ada Nasir, kemudian yang kita lihat yang terakhir ini peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Ahmadiyah. Nah, apakah itu juga masuk di dalam konteks yang Anda maksudkan sini, rasionalitas perilaku keagamaan? Ya, jadi cukup itu Anda jawab secara berurut. Saya akhiri, silakan Profesor langsung. Terima kasih Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. F. Salam MSI. Yang pertama adalah tidak konsistennya penggunaan istilah-istilah dalam disertasi konversi, kemudian di bagian lain penyeberangan, kemudian yang lain perubahan. Harus diakui bahwa ada ketidakkonsistenan dalam penggunaan istilah itu, tapi sesungguhnya konsep ini Profendus merujuk kepada seorang ilmuwan sosial keagamaan yang bernama Eckhart Tolle, di mana beliau katakan bahwa perubahan yang terjadi dalam konteks keagamaan itu lebih pas menggunakan istilah konversi. Secara letterlek, secara etimologi, konversi itu berasal daripada kata conversion, jadi bergeser, berubah, dan berpindah. Dan istilah ini lebih banyak digunakan dalam konteks keagamaan. Satu. Kemudian yang kedua, tradisi keagamaan yang tidak efisien. Tadi sudah disebutkan bahwa kasus yang ditemui di lapangan, ada tradisi keagamaan dalam tradisi NU atau Al-Khairah itu ada yang disebut dengan tahlilan. Walaupun ada sebuah penelitian yang Prof. Endus baca di Jawa, bahwa sesungguhnya ada bagian-bagian daripada tahlilan itu yang bisa diterima, dan ada juga bagian-bagian dari tahlilan itu yang menjadi kontribusi daripada tradisi atau adat itu yang tidak bisa diterima. Yang bisa diterima itu adalah merupakan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang diajarkan dalam agama kita, dan itu diterima oleh dalam perspektif Muhammadiyah. Adapun aspek-aspek yang ditolak dan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan atau struktur yang paling tinggi dalam hal ini adalah Muhammadiyah, dan dianggap sebagai bid'ah adalah penentuan waktu atau hari-hari daripada pelaksanaan tahlilan itu. Karena kita ketahui bahwa ada penentuan hari yang berkembang atau ditetapkan dalam masyarakat kita. Misalnya kalau ada orang meninggal, dilakukan tahlilan pada hari ketiga, ke-7, ke-10, malah ada hari ke-40, ada 60, ada 100, sampai lain-lain sebagainya. Nah, konteks inilah yang dipertanyakan, siapakah sesungguhnya yang menetapkan penentuan hari-hari ini? Karena menurut para konver, sesuai dengan terpaan informasi yang mereka dapatkan berdasarkan interaksi mereka dengan orang-orang Muhammadiyah atau paham keagamaan yang lebih tinggi, bahwa Rasulullah tidak pernah mendapat rujukan atau praktik-praktik yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga dianggap praktik ini adalah sesuatu yang bid'ah. Kemudian
Yang terakhir adalah ada kelompok-kelompok keagamaan yang saat ini dicap atau dianggap sebagai kelompok-kelompok yang sesat. Ini memang sudah hasil kajian dari para ulama bahwa ciri atau karakter daripada indikasi daripada sebuah kelompok yang dianggap sesat dalam struktur keagamaan dalam hal ini Muhammadiyah, yang pertama dilihat dari nilai-nilai yang sifatnya tauhidi. Kemudian yang kedua adalah dari sisi syahadat. Kita ketahui bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang menganggap bahwa akan ada Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, dan pemahaman-pemahaman seperti ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dasar daripada ajaran agama Islam, sehingga dianggap sebagai kelompok yang sesat. Sekira demikian. Tidak masuk kelompok itu, tidak masuk. Promovendus tidak menelusuri secara live history bagaimana proses daripada aliran-aliran atau kelompok-kelompok yang sesat itu, perjalanannya dari awal, kemudian menyebabkan mereka bergeser dan lain-lain sebagainya. Karena memang ini tidak masuk dalam wilayah kajian daripada promovendus. Tapi mungkin ini adalah merupakan sebuah warning untuk menelusuri tentang jejak-jejak daripada kelompok-kelompok atau penganut-penganut keagamaan yang dianggap devian atau menyimpang dari struktur keagamaan yang lebih tinggi tersebut. Cukup. Terima kasih Prof. Salam. Selanjutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Tahir Kaslami. Terima kasih Bapak Pimpinan, saudara promovendus, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya kira penggunaan istilah NU Al-Khairat ya versus Muhammadiyah dalam konteks ini saya kira ada kerancuan ya, sebab ini semua organisasi saja ya. Kalau NU Al-Khairat itu mungkin dikonversikan dengan pemahaman keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah. Muhammadiyah sendiri ini non mazhab. So, terus terang di NU juga sekarang banyak sekali rasionalitas yang berkembang karena NU muda itu ya, bahkan mereka lebih liberal. Sehingga kalau selalu dikonversikan NU Al-Khairat itu dengan pemahaman yang versus dengan pemahaman yang dialami oleh teman-teman Muhammadiyah, itu ada kerancuan di situ. Oke, itu masalah terminologinya ya. Nah, saya harus setuju dengan konsep rasionalitas di sini. Kalau menurut saya bagaimana tuh rasionalitas itu dalam pengertian ragam pertimbangan dan ragam kesadaran diterapkan ke pemahaman keagamaan, maka dia harus dibedakan dengan rasionalitas yang umum dipahami selama ini. Saya berpendapat ada dua rasionalitas dalam konteks kita. Yang pertama rasionalitas objektif dan rasionalitas subjektif. Apa yang saya bahas ini menjadi rasionalitas subjektif. Rasional objektif misalnya kita harus memasukkan semua anak kita masuk sekolah. Tidak ada orang berbeda paham tentang itu karena masuk sekolah itu menjadikan dia lebih cerdas berapa. Itu rasionalitas objektif sekali. Seluruh dunia Pak, makanya dijadikan indikator hari. Tapi rasionalitas tentang pindah mulai dari NU ke Muhammadiyah menurut pandangan saya itu rasionalitas subjektif, tetap berdasarkan kepada pemahaman masing-masing. Nah, sebetulnya kalau saya katakan orang pindah dari Muhammadiyah ke NU karena pertimbangan-pertimbangannya, ya kesadarannya bahwa sebetulnya itu lebih bagus, karena dia lebih sesuai dengan budaya masyarakat apa. Lalu kemudian dia konversikan dirinya tadinya dari anggota Muhammadiyah menjadi anggota NU, apa ini tidak rasional? Menurut saudara itu dulu diberi penjelasan. Atau bahkan misalnya dari aliran agama tertentu menjadi penganut kepercayaan saja sesuai pertimbangannya sama saja sesuai dengan ragam pertimbangannya. Apakah itu tidak bisa dianggap rasionalitas juga dasar perubahan perilakunya? Silakan. Terima kasih yang terhormat Maha Guru Maha Terlajar Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Tahir Kaslami, SU. Yang pertama adalah bahwa hasil kajian atau hasil studi ini itu
itu bersumber dari data yang ada di lapangan, yang khusus lokalitas stage-nya adalah Kecamatan Tidore. Nah, sehingga apalagi tadi sudah ditandaskan bahwa case tadi atau studi kasus yang dikembangkan oleh Robert Kayin tidak untuk melakukan generalisasi terhadap semua orang-orang NU, tapi khusus case-nya adalah Kecamatan Tidore Utara. Memang diakui bahwa apalagi seperti menurut Azumari Azra, bahwa sekarang ini dikotomi antara organisasi keagamaan antara Muhammadiyah, NU dan lain-lain sebagainya itu sudah tidak relevan lagi. Oleh karena kalau Muhammadiyah itu disimbolkan sebagai modernis, kemudian NU disimbolkan sebagai tradisionalis, itu sekarang ini batas-batasnya itu sudah tidak nampak lagi. Malah kalau kita melihat bahwa ada orang-orang NU, apalagi generasi muda NU sekarang itu memiliki inovasi pemikiran yang amat luar biasa dan justru lebih modernis daripada orang-orang Muhammadiyah. Kita lihat misalnya seperti kelompok-kelompok kajian hutan kayu seperti Ulil Absar Abdallah dan generasi-generasi muda NU yang lainnya memiliki pemikiran yang sangat progresif, yang sangat maju. Nah, itu di satu sisi. Dengan demikian memang banyak varian-varian yang terdapat dalam tubuh NU, juga dalam tubuh Muhammadiyah. Begitu juga dalam tubuh Muhammadiyah. Di tubuh Muhammadiyah itu ternyata juga banyak varian-varian. Banyak sekali tipologi dalam tubuh Muhammadiyah itu. Kajian seperti Abdul Munir Mulhan di Jawa Timur tentang Muhammadiyah, justru dia dalam hasil temuan itu dia menyebutkan bahwa ternyata selama ini orang menganggap bahwa Muhammadiyah itu hanya satu. Muhammadiyah itu adalah orang-orang yang bebas daripada tahlil, khurafat dan bid'ah. Ternyata hasil penelitian daripada Abdul Munir Mulhan di Jawa tentang Islam murni di pedesaan, dia menyebutkan bahwa ada sebuah fenomena yang menarik, di mana warga yang ada di Jawa itu mereka menerima Muhammadiyah secara luas. Padahal kita ketahui bahwa warga masyarakat yang mayoritas petani dan nelayan itu mereka sangat didominasi oleh tradisi-tradisi yang takyul dan khurafat. Nah, hasil penelitian dari Abdul Munir Mulhan itu menyebutkan bahwa ada 4 tipe dari orang Muhammadiyah. Yang pertama dia sebut sebagai Munas, adalah Muhammadiyah Nasional. Ada warga Muhammadiyah yang kemudian dia tipologikan sebagai Munas Muhammadiyah Nasional. Kemudian yang kedua dia sebut sebagai MUNU. MUNU itu singkatan dari Muhammadiyah Nahdlatul Ulama. Artinya secara organisatoris dia berorganisasi Muhammadiyah, tapi dalam ritual-ritual keagamaan dia lebih dekat kepada NU. Itulah yang disebut dengan MUNU atau Muhammadiyah Nahdlatul Ulama. Kemudian temuan daripada Abdul Munir Mulhan yang ketiga, dia menyebut sebagai Muhammadiyah ekstrim. Nah, inilah yang beliau katakan bahwa kalau tidak sesuai dengan ada kitab dari Muhammadiyah Tanjid, kalau dalam tindak tanduk agama maupun dalam sosial keagamaan tidak sesuai dengan kitab Tanjid, maka itu dianggap bid'ah, khurafat atau tahyul. Inilah yang beliau sebut sebagai Muhammadiyah yang ekstrim. Saya kira sampai situ ya. Artinya oleh karena itu tadi menjadi kurang relevan itu pelabelan ya Muhammadiyah itu karena para penganutnya juga terjadi silang-silang ya gitu. Jadi ini juga banyak provinsi Muhammadiyah, si Muhammadiyah juga ya. Oke. Yang kedua terakhir rasionalitas yang muncul di sini maksudnya kan ingin memberikan agama, ingin saudara katakan rasionalitas tauhid dan seterusnya ada kemantapan dan apa. Tetapi kemudian menghasilkan suatu kondisi kemasyarakatan yang tidak sesuai sebetulnya dengan yang diingini oleh Islam itu sendiri, yaitu terjadinya perpecahan di dalam mereka. Karena begitu fanatiknya dihukum doa, bahkan sudah saling lempar-lempar tempat papan-papan dan segala macam, lalu kemudian terjadi konversi lalu apa. Nah, ini kan tujuan daripada Islam itu sendiri untuk menjadi semua pengikat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah macam-macam. Tetapi dengan adanya pemikiran-pemikiran yang sangat seperti ini, rasionalitas seperti ini, lalu kemudian integrasi masyarakat menjadi
lemah menjadi di kalangan masyarakat sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan paradoks ini? Silakan. Ya, pertama bahwa ada tradisi yang sudah berkembang dalam masyarakat, itu adalah merupakan sebuah kelembagaan. Tahlilan menurut Romo Venus itu adalah merupakan sebuah lembaga sosial yang fungsional. Salah satu fungsionalitas daripada tahlilan itu adalah, kalau kita lihat dari struktur dari perspektif fungsionalnya, maka itu adalah penyebaran gizi sebenarnya. Kita melihat bahwa pada kegiatan-kegiatan tahlilan itu warga masyarakat datang, kemudian ada suguhan makanan-makanan yang yang sudah menjadi tradisi dari warga tersebut. Di satu sisi sangat fungsional. Nah, dalam pandangan sosiologis bahwa kalau lembaga ini hilang, harus ada lembaga yang baru. Jadi ada sistem equilibrium, ada keseimbangan. Nah, sebenarnya Muhammadiyah melihat itu. Sistem keseimbangan itu adalah bahwa ada tahlilan dilakukan, tetapi ada inovasi, ada rasionalisasi, ada perubahan kemasan, sehingga mereka tidak terjebak pada apa yang disebut dengan tahlil, khurafat, dan bid'ah itu. Misalnya, kalau pelaksanaan tahlilan dalam tradisi-tradisi yang lama, suguhan makanan itu disuguhkan oleh keluarga yang berduka, maka sekarang ini juga berkembang di Muhammadiyah melakukan tahlilan, tapi justru kontribusi, kos atau lain-lain sebagainya itu justru sumbangsi daripada orang-orang luar. Nah, ini memang ada inovasi-inovasi, karena memang secara sosiologis bahwa sebuah kelembagaan yang sudah ada dalam masyarakat kalau hilang, perlu ada proses equilibrium atau keseimbangan baru. Sehingga ada model tahlilan dalam versi Muhammadiyah dan versi yang Oke, terima kasih. Terakhir komentar saya kira sebetulnya kebiasaan tradisi itu tidak hilang, ya. Hanya tidak dilakukan lagi oleh orang yang pindah ini tadi. Tetap ada di kalangan masyarakat yang menganggap itu bagus. Jadi terjadi pembelahan, terjadi pemilahan kelompok masyarakat dalam konteks ini. Jadi poin saya tadi bahwa ternyata ya dengan adanya itu terjadi disintegrasi dalam tanda petik di antara kelompok yang berbeda paham tadi. Itu saya kira yang perlu dikasih. Atau mungkin saja Prof, ada orang setengah hatinya Muhammadiyah, setengah NU-nya. Itu masuk di kategori yang mana ya? Saya persilakan Bapak penguji tamu, Dr. Haji Muhammad Darwis, FSI. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati dan saudara Prof. Ada beberapa hal yang dari saya yang perlu Anda jelaskan tentang konsep rasional tauhid dan makna sosial yang terjadi di daerah pendidikan saudara itu. Kalau saya melihat dan membaca beberapa penjelasan dalam disertasi ini, para komper, Anda mengistilahkan komper itu adalah orang-orang yang dulunya warga NU Al-Khairat beralih ke Muhammadiyah, itu terkesan bahwa mereka itu menilai bahwa ada beberapa hal yang dilakukan oleh para ulama, jauh guru, itu tidak lagi merupakan sesuatu yang yang kalau orang menganggap itu bahwa ulama itu adalah orang yang paling disakralkan dan segala ketua ulama berlaku mutlak terhadap santri, kan gitu. Nah, komper ini Anda anggap bahwa inilah orang-orang yang sebenarnya melakukan tindakan-tindakan rasional ketauhidan itu ya. Dia cuma menilai bahwa ini ada suatu ketimpangan, bahwa penerimaan zakat itu yang seharusnya menurut pemahamannya dari Al-Quran dan Hadis itu seharusnya bukan ulama lagi yang diterima, tetapi realitas sosialnya bahwa zakat yang diterima oleh jauh itu biasanya kan sekali setahun. Nah, ditafsirkan bahwa jauh ini bukan orang-orang yang
satu kelompok yang layak menerima zakat kan gitu. Tapi di sisi lain, ulama ini kan juga tidak punya pekerjaan tetap. Kalau di kampung-kampung itu menjadi petani. Mungkin di kampung itu saya tidak tahu apakah dia menjadi petani atau dia tugasnya hanya berdakwah yang juga mengharapkan penghasilan itu dari sedekah. Nah, kalau dengan demikian, ini kan menjadi perdebatan apakah ulama ini layak menerima zakat atau tidak. Nah, itu kan ada asumsi dari para kompeten ini. Kemudian di sisi lain, dia melihat bahwa tradisi keagamaan itu ada sesuatu yang tidak efisien. Khususnya misalnya dalam ritual kematian yang dianggap bahwa kalau ada orang meninggal tidak layak, kita ini yang para pelayat ini kan di sana itu tradisinya mungkin kalau ada orang meninggal disiapkan makanan bagi pelayat yang datang pada waktu itu. Nah, itu bisa kelihatan bahwa hal-hal ini kan tidak efisien, harusnya tidak perlu, karena selain dia berduka juga tidak pantas misalnya kita ini yang datang melayat ini membebani lagi orang yang berduka itu, dan seterusnya sampai kepada soal proses akad nikah. Tapi yang paling menonjol sebenarnya itu adalah mungkin dari pemahaman soal mazhab. Ya. Anda juga katakan itu bahwa ada pada sistem mazhab yang di Al-Khairat itu. Nah, kalau melihat itu bahwa semua itu didasarkan pada penilaian subjektivitas dari komputer itu terhadap suatu situasi sosial yang terjadi di sana. Saya disebutkan tadi itu soal Jogor dan seterusnya. Nah, dengan demikian, apakah Anda akan mengatakan bahwa komputer itu sudah melakukan rasional tauhid dalam memaknai kehidupan sosialnya di tengah masyarakat itu? Karena kalau lihat unit analisisnya ini kan, dan ini barangkali kritik dari saya, Anda ini tidak melakukan pendataan atau proses pencarian data yang berimbang, karena yang dianalisis itu hanya para komputer ini, tak pernah memberi atau mencari tambahan informasi dari kelompok Al-Khairat. Kalau lihat di metodologi yang Anda bukakan, karena hanya orang-orang yang komputer itu, ya, yang tentu sudah subjektivitas dalam bertindak, bukan lagi rasionalitas. Jadi sehingga informasi yang ada itu tidak berimbang. Nah, tidak pernah dicari informasi mengapa Jogor itu misalnya mengalami krisis kepercayaan dari orang-orang itu. Kan seperti itu. Apakah memang mayoritas masyarakat di sana itu sudah melihat bahwa ada penurunan kepercayaan atau terjadi degradasi kepercayaan terhadap Jogor itu? Nah, sehingga bisa dilihat ada dinamika. Jadi ini pendapat saya, bisa ada setuju dan bisa tidak setuju. Lanjut dari pertanyaan saya itu, jadi alasan-alasan rasionalitas individu yang melakukan tindakan itu yang saya kira saya cari-cari di ini belum ini ya. Namun pada akhirnya Anda merumuskan dua teori yang kalau menurut saya belum satu teori, tapi baru asumsi untuk bisa menjadi satu teori. Karena ini perlu dilakukan pengujian kembali. Seperti misalnya ada tindakan konteks keagamaan ditentukan oleh rasionalitas tauhid, kan itu yang Anda indikan. Nah, padahal Anda tidak melihat tindakan subjektivitas yang bisa dilakukan. Hanya melihat bahwa kalau misalnya dia bertentangan dengan Al-Khairat itu, tradisi kebiasaan di Al-Khairat itu, wah ini yang personal. Sementara yang saya katakan tadi, informasi dari kelompok ilmu Al-Khairat itu tidak Anda sandingkan kan gitu. Nah, sehingga
ya kalau Anda bicara soal ada aliran sesat, ya saya khawatir nanti ini yang melakukan tindakan konversi ini bisa dianggap bahwa jangan-jangan juga ini akan semacam tindakan sesat yang dia lakukan, kan seperti itu. Nah, tapi kenyataannya mereka masuk ke dalam organisasi Muhammadiyah. Nah, tadi penguji sebelumnya melihatnya bahwa ini kan organisasi keagamaan, jadi bukan organisasi keagamaan yang melahirkan kegiatan-kegiatan atau perilaku-perilaku keagamaan yang berdasarkan satu mazhab. Nah, kemudian yang itu yang tadi ya, mungkin bisa kita tulis pendapat dan mungkin bisa diberi satu jawaban dari pertanyaan soal teori antara ini ada social action theory dari Weber dan juga Parson ya. Nah, sebenarnya dua teori ini kalau Anda kembangkan lebih jauh itu bisa menghasilkan banyak sekali informasi dari dinamika itu. Anda sudah paparkan bahwa misalnya Weber hanya melihat ada satu faktor tertentu yang mempengaruhi, ya. Sementara Parson itu dipengaruhi oleh berbagai hal-hal lain. Ya. Nah, ini soal pemilihan kesimpulan dari apa yang Anda lihat ini, bahwa apa benar tindakan-tindakan yang dilakukan para penggugat ini itu memang menjadi semacam kebiasaan baru dari kelompok-kelompok yang tentunya tadi kan Anda mengatakan bahwa ini gerakan-gerakan counter ini adalah rasionalitas, menjadi semacam bagi kelompok yang atau umum lah di kalangan seperti itu. Jangan-jangan misalnya yang muncul adalah yang tadinya kebiasaan atau tradisinya kental dengan NU Al-Herat, hanya karena melihat sesuatu, ya, yang bisa juga kalau saya mengatakan jangan-jangan ada tindakan subjektivitas dari konten ini terhadap guru misalnya, itu menyebabkan dia antipati, kan seperti itu. Nah itu bisa saja terjadi seperti itu. Nah olehnya itu maka sangat apa ya? Bukan sangat, mungkin belum begitu sempurna karena informasinya ini belum berimbang. Nah, tetap kemudian saya tidak melihat ada tawaran yang misalnya kan bila sesuatu itu misalnya karena Anda mengatakan bahwa faktor determinan daripada rasional tauhid ini adalah terjadinya konversi keagamaan. Jadi konversi keagamaan yang tadi Anda jelaskan ada sesuatu yang kemudian berubah dan memunculkan satu kebiasaan atau tradisi-tradisi baru. Jangan-jangan konversi ini melahirkan satu satu kegiatan-kegiatan keagamaan yang mungkin di Muhammadiyah juga itu belum ada. Gitu. Nah, kalau dengan demikian, maka yang bersangkutan itu adalah dia tidak berpindah dari NU ke Muhammadiyah, tetapi dia melahirkan suatu kebiasaan baru yang nanti orang akan berdebat apa benar Muhammadiyah itu melakukan tindakan rasional ketauhidan misalnya. Jangan-jangan kompleks ini. Nah itu yang hilang di penjelasan berikut. Saya menghargai bahwa ada hal-hal baru yang Anda temukan, misalnya membuat model teoretik tentang konversi keagamaan di ini itu memang masih perlu semacam penjelasan lebih lanjut ya, karena memang tidak ada disertasi yang sempurna kecuali disertasi yang diujikan di depan temannya. Kira itu nanti mungkin ada hal-hal yang bisa dijelaskan. Terima kasih. Yang pertama adalah jenis kualitatif yang digunakan dalam penelitian Provendus ini adalah case study atau studi kasus. Tadi sudah disebutkan bahwa case study atau studi
studi kasus oleh Robert Kain itu memotret sebuah realitas yang sempit, memotret sebuah realitas yang kecil tetapi kemudian mendalam. Nah, karena itu memang kajian ini hanya memotret 7 informan yang melakukan konversi atau melakukan proses memasuki Muhammadiyah. Satu. Kemudian yang kedua, bahwa boleh jadi dalam penelitian-penelitian lanjutan ada peneliti-peneliti yang lain yang melakukan kajian-kajian arus balik dari Muhammadiyah menuju ke NU, dan itu juga banyak fakta-fakta yang ada di lapangan. Satu. Kemudian, karena itu memang dengan filosofi atau semangat itu, Prof. Fendus memang membatasi kajian-kajian yang merambah luas, tetapi memotret sudut yang kecil, tetapi kemudian mendalam. Karena sesuai dengan filosofi atau semangat tadi, case study, memotret sebuah realitas yang sempit, tapi kemudian mendalam. Nah, karena itu memang di sini tidak menelusuri tentang bagaimana pandangan-pandangan dari orang outsider, orang-orang yang pure NU itu yang tidak melakukan konversi terhadap dalam penelitian ini. Satu. Kemudian yang kedua, salah satu tradisi dari penelitian kualitatif yang disebutkan di dalam Moleo oleh Bogdan dan Biglen itu menyebutkan bahwa hasil penelitian, tradisi penelitian kualitatif itu dirundingkan dengan para informan. Jadi misalnya di sini ada metode peer debriefing. Data-data yang ditemukan di lapangan itu kemudian didata, dicatat, kemudian pada saatnya dilakukan cross-check balik terhadap para informan. Sehingga dengan demikian konsep-konsep seperti kepastian, konsep-konsep seperti kemandirian, kebebasan berekspresi, pelembagaan jaringan kerja, maupun rasionalitas tauhid itu adalah konsep-konsep yang dirundingkan atau diseringkan, diperbincangkan dari Prof. Fendus sebagai peneliti dengan para informan yang menjadi objek penelitian tersebut, dengan melihat data-data secara induksi dari para informan tersebut. Nah, kemudian di slide ini telah disebutkan bahwa sesungguhnya kenapa sehingga hanya 7 informan. Ternyata kemudian setelah dilakukan pendataan informasi-informasi yang ada di lapangan, ternyata individu-individu yang melakukan confer itu menyebutkan topik-topik atau case atau kasus-kasus yang sama. Dan sebenarnya kalau bisa lebih daripada ini, tetapi informasi-informasi yang perlu digali dari para informan yang berada di luar ini, yang juga melakukan konversi, juga berputar pada topik-topik yang sama. Misalnya ada informan kasus KMS, AJR, kemudian DHR. Itu menyebutkan sebuah topik, yakni penyimpangan otoritas keagamaan yang dilakukan oleh seorang guru lewat kasus zakat. Ini dikemukakan oleh 3 orang. Nah, kemudian informan kasus KMS, ADG, DHR, IDR, dan HRN ini juga menyebutkan topik-topik kasus yang sama, yakni tahlilan. Dan ini secara acak disebutkan oleh mereka semuanya. Karena dalam penelitian kualitatif, prinsip yang kita pegang adalah kejenuhan data. Ketika informasi-informasi itu sudah disampaikan berulang-ulang dan kemudian kita menggali dari informan-informan yang lain juga mereka menjawab yang sama, maka informasi yang berulang-ulang itu dianggap sudah jenuh, sehingga dengan demikian tidak perlu dikembangkan dari informan-informan yang lain. Kemudian yang ketiga, bahwa memang tadi sudah disebutkan bahwa tujuan daripada penelitian ini tidak untuk membagus-baguskan kelompok yang dituju atau menjelek-jelekkan kelompok yang ditinggalkan. Kalaupun dalam disertasi hasil penelitian ini terkesan membagus-bagus kelompok yang dituju, karena memang ini adalah experience, pengalaman-pengalaman yang dikemukakan oleh para confer yang melakukan proses pergeseran atau perubahan tersebut. Karena memang yang menjadi payung daripada penelitian ini adalah rasionalitas Weber, di mana Weber mengatakan bahwa tindakan aktor atau tindakan individu itu rasional menurut aktor atau individu tersebut secara subjektif. Makanya dikatakan bahwa tidak ada satu tindakan manusia yang tidak rasional. Semua tindakan aktor atau tindakan manusia itu rasional. Cuma Weber menandaskan bahwa kadar daripada rasionalitas itu berbeda-beda. Sehingga kalau kita membaca buku Emil Durkheim disebutkan bahwa kasus-kasus seperti suicide atau bunuh diri
itu dalam pandangan common sense atau pandangan orang-orang umum itu adalah kasus-kasus yang tidak rasional. Tapi menurut Weber itu rasional, suicide atau kasus-kasus bunuh diri yang dilakukan oleh seseorang kalau pertimbangannya adalah untuk menghilangkan rasa malu dalam dirinya karena dia malu dalam masyarakat, maka itu rasional menurut Weber karena subjektivitas daripada individu tersebut. Saya kira demikian. Nah, jadi tiba pada pertanyaan bahwa apakah hasil yang Anda kemukakan ini bisa berlaku di tempat lain? Tidak. Kenapa tidak? Space-nya lokalitas. Makanya teori yang didapatkan ini adalah teori substantif. Kita kenal dalam tradisi sosiologi itu ada tingkatan-tingkatan teori. Ada grand, ada middle, dan ada teori-teori parokial, teori-teori substansif. Teori-teori parokial atau teori-teori substansif itu kawasannya sangat terbatas pada lokalitas-lokalitas tertentu. Jadi ini sangat substantif yang berlaku untuk lokal kasus daripada penelitian Promovendus ini. Dalam hal ini adalah Kecamatan Tidore Utara, dan tadi juga sudah ditegaskan bahwa case tadi tidak mengeneralisasikan sebuah fenomena untuk hal yang lebih umum, tetapi lebih ke pengungkapan makna dalam tradisi fenomenologi. Tapi menurut saya, apapun yang Anda hasilkan ini itu bisa menjadi perbandingan di tempat lain. Kalau setidak-tidaknya ada beberapa penelitian kualitatif, misalnya tentang teori kemiskinan, itu dimulai ada penelitian di Amerika Latin, dan semua gejala kemiskinan itu diungkapkan dari hasil penelitian itu. Nah, saya kira Anda kurang berani akan mengatakan bahwa apa yang saya temukan di Tidore ini bisa saja terjadi di Jawa misalnya. Apabila ada Nahdien yang tiba-tiba melakukan semacam hijrah itu ya, hijrah ideologi keagamaannya dari NU ke bukan saja ke Muhammadiyah barangkali, karena sekarang ini bukan organisasi keislaman di Indonesia itu bukan saja NU dan Muhammadiyah, banyak lagi sekarang. Ada Ahlul Bait, ada ya, salah satunya itu adalah yang diperdebatkan sekarang ini adalah Ahmadiyah. Ahmadiyah juga harus hati-hati karena Ahmadiyah itu ada dua, ada Qadian dan ada Lahore. Nah, ini yang sekarang ini yang jangan-jangan misalnya ada lagi kelompok-kelompok, mungkin saja anak-anak muda NU yang pemikirannya sudah liberal itu lebih rasional dari yang Anda temukan di Tidore itu. Saya kira itu. Terima kasih. Cukup. Sama dengan partai politik kan bisa beda-beda. Besok merah, kuning, hijau, bilang. Tidak ada ideologi. Sudah cair. Baik. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Andi Agustan, MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan sidang Dewan Pengelola yang saya hormati, peserta dan saudara Promovendus. Semoga ini akan menjadi hari yang berbahagia untuk kesekian kalinya. Saudara Promovendus dan para hadirin ya, ada yang unik Promovendus lakukan ketika mencoba berkeras bahwa ilmu sosial itu tidak boleh lepas dari nilai. Seharusnya Promovendus harus berani menyatakan bahwa itulah kecerobohan Mustakomte menempatkan sosiologi sebagai ilmu yang harus bebas nilai. Dan menurutku Promovendus ini ingin melepaskan diri dari sosok seorang filosof di bidang ilmu sosiologi yang tidak mengikuti doktrin kemunafikan dan ketidakbertanggungjawaban. Begitu saudara Promovendus ya. Nah, ini yang aneh, inilah yang unik disertasi saudara Promovendus. Cuma
ragu-ragu mengungkapkan seperti itu. Akan tetapi walaupun saya selaku co-promotor wajib untuk bertanya, tadi itu adalah apa yang saya tangkap dari hasil karya saudara. Saya memulai dengan aspek ontologis. Tolong dijawab langsung Nadia. Gejala yang Provopendus tangkap di Tidore sana, kok Al-Khairat lari ke Muhammadiyah. Al-Khairat lari ke Muhammadiyah, Anda menganggap bahwa itu adalah rasionalitas perubahan. Iya atau tidak? Iya. Nah, jadi kalau Al-Khairat yang tinggal, apa itu tidak rasional? Rasional menurut subjek yang tetap berada di habitus daripada al-khairat itu, menurut unsur subjektivitasnya. Nah, saya harap saudara Provopendus setelah pulang kembali merenungkan nilai ontologis yang saudara anggap sebagai sebuah karya disertasi. Yang kedua, pergeseran pengaruh Al-Khairat ke Muhammadiyah. Anda bedah dengan dua narasi teori besar. Kalau keempatnya tadi sebenarnya kalau kita bagi ada dua. Anda mencoba mengupas persoalan ini dengan pendekatan aliran Weberian dan aliran Parsonian. Pertanyaannya, mana yang lebih dominan Anda ketemukan? Rasionalitas atas dasar Weberian ataukah atas dasar rasionalitas Parsonian? Dijawab langsung. Pertama, dalam the dictionary of rasionalitas, kadar rasionalitas yang saya gunakan pisau bedahnya Weber, memang ada data yang paralel dengan temuan-temuan di lapangan, tapi ada juga yang tidak paralel. Satu. Nah, sehingga harus memunculkan rasionalitas yang lain yang memberikan kontribusi baru terhadap tiga rasionalitas tindakan. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau kita melihat kerangka tindakan dari Parson dengan menyebutkan empat itu, maka sebenarnya Parson lebih komprehensif, karena Parson sesungguhnya berada pada posisi melihat tindakan individu atau tindakan aktor-aktor itu dari dua sisi. Pertama, kadang dipaksa oleh struktur-struktur sosial masyarakat yang ada di dalamnya, dan kadang juga dalam kondisi-kondisi yang lain aktor dalam melakukan tindakan itu justru berdasarkan pemahaman, makna-makna dan kreasi-kreasi daripada individu tersebut. Sehingga kalau kita melihat dari frame-frame ini, sesungguhnya memang Parson memiliki kelengkapan teori yang bisa mencakup daripada membedah sebuah fenomena, termasuk fenomena yang Provopendus teliti dalam disertasi penelitian ini. Yang mana dominan? Yang bergeser ini lebih didominasi oleh dasar keyakinan keagamaan, ataukah bergeser karena sesuatu hal seperti apa yang diungkapkan oleh Parson atas sistem atau sebagainya? Jangan sampai begini. Kalau Pak pimpinan sidang menyatakan sama seperti partai, boleh partai P3. Saya takut kalau orang-orang yang Al-Khairat ini tersingkirkan dalam struktur sampai lari ke Muhammadiyah. Ini Anda tidak ungkap, sekarang menggunakan Parsonian. Parsonian itu bermain pada ranah fakta, Weber bermain pada definisi. Itu yang saudara harus bedakan di sini. Saya takut kalau yang bergeser ini, dia suka di Al-Khairat, tidak bisa jadi pengurus partai. Pindah aja lah di Muhammadiyah supaya jadi pengurus PAN. Nah, menurutku ini bukan rasionalitas, tapi libidinal. Weber, iya, rasionalitas itu yang sejatinya rasionalitas. Tapi ketika pertimbangan kepentingan dan semacamnya, itu bukan rasionalitas, tapi libidinal. Hasrat yang mendominasi kita bergerak, hasrat yang mendorong kita untuk berpindah dan semacamnya karena kepentingan sesuatu.
Apa saudara tidak menelusuri itu? Ya, pertama Promovendus ingin menegaskan bahwa parson atau tradisi parsonian itu sesungguhnya menggabungkan antara kesadaran dengan struktur. Karena dalam 4 kerangka tindakan itu kan beliau menyebutkan, parson menyebutkan satu. Ya, karena poin yang terakhir memainkan nilai. Iya, betul. Ya. Betul. Tapi apakah seperti itu? Ada nilai yang tidak melihat bahwa Al-Khairat ini melakukan bid'ah, tetapi kalau saja Al-Khairat tidak bisa jadi pengurus partai, tidak bisa jadi begini dan jadi begini. Saudara tidak menulis itu? Tidak. Terus maknanya di mana? Saudara bermain pertentangan terminologi, masuk pada aspek epistemologi pertanyaan saya. Ya, pertama karena memang sejak awal Promovendus sudah memagari diri untuk merambah kepada kajian-kajian yang keluar dari konteks daripada penelitian ini dalam rangka untuk melihat memotret sebuah realitas yang lebih mendalam. Satu. Kemudian yang kedua, sesungguhnya Parson dan Weber kalau digunakan pisau analisisnya memang ada yang paralel. Cuman memang teori-teori yang digunakan oleh Parson dan Weber itu terlalu grand, terlalu abstrak. Dia tidak masuk kepada substansi daripada penelitian ini. Misalnya kalau Weber menyebutkan bahwa salah satu tipe rasional tindakan itu adalah tindakan aktor atau individu yang berlandas kepada nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan. Nah, nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai keadilan ini sesungguhnya sangat abstrak dan semua agama bisa masuk dalam wilayah ini. Nah, rasionalitas tauhid ini dikemukakan dalam rangka untuk lebih menukik kepada substansi daripada hasil temuan yang ada di lapangan. Karena Weber hanya menyatakan bahwa tindakan manusia itu berdasarkan kepada nilai. Kita tidak mengetahui nilai apa. Kalau nilai-nilai keagamaan juga bisa bersandar kepada Kristiani, kepada Hinduisme, kepada agama-agama yang lainnya. Maka memang untuk menemukan teori substantif kita harus menukik lebih dalam. Jadi sebenarnya kalau Weber hanya menyatakan bahwa tindakan itu berorientasi kepada nilai yang maha tinggi, maka penelitian ini menghasilkan lebih spesifik, lebih substansif, yakni dijelaskan lebih konkret, yakni rasionalitas tauhid. Begitu. Nah, masuk pada aspek epistemologi. Saya pikir saya harus menyelesaikan secara filosofi semua kejadian. Karena Anda mau jadi filosof, bukan hanya sebatas mengetahui teori itu, magister. Saudara Promovendus, tadi Anda menyebut begini, ini bukan fenomenologi, tapi gestalt. Mana yang lebih luas pemahaman Anda, fenomenologi ataukah yang saudara gunakan? Ya, pertama case study atau studi kasus yang digunakan ini dalam pendekatan sebagai sebuah jenis. Luruskan pemahaman Anda, jangan membuat orang bingung membaca. Saudara yang case study itu jadi penelitian studi kasus. Fenomenologi itu filosofinya. Ada dua tradisi intelektual. Yang pertama logika empirik, yang kedua hermeneutika. Hermeneutika yang melahirkan filsafat fenomenologi. So, di penjelasan ini jangan bikin bingung membaca nanti. Case study itu ya pendekatan yang saudara gunakan. Tapi filosofinya itu sama. Ini bukan fenomenologi, terus apa kalau bukan fenomenologi? Saudara ingin mengungkap makna di balik fakta. Ini tolong diperjelas nanti dalam karya ini. Menguraikan juga kepada pendengar, ini bukan fenomenologi apa? Hanya dua tradisi intelektual, hanya dua filsafat pengembangan. Yang pertama adalah filsafat positivistik, yang kedua adalah filsafat fenomenologi. Positivistik biarkanlah orang kuantitatif yang memainkan, fenomenologi mari kita mainkan orang-orang yang sosial. Jadi ini perlu saya kepingin berdebat sepanjang malam. Kalau anda
menambah tradisi. Walaupun sekarang kita berusaha untuk menambah satu, ada tradisi kritis, tapi itu belum, masih dalam perbincangan yang panjang. Tapi insyaallah masa penuh-harian akan memunculkan ini. Masa penuh-harian akan memunculkan ini. Itu ya yang bagian epistemologi. Dari sisi aksiologi, Aristotle ontologi, epistemologi dan aksiologi sebagai sosok calon filosof di bidang ilmuwan dan sosial. Tadi yang pertama Anda jawab, tidak menjawab pertanyaan kedua. Mana lebih dominan? Anda tidak menyebut, cuma menjelaskan siapa Weber, siapa Tarsonnya. Pada akhir ringkasan ini, saudara menyatakan terpresentasi Berger. Ya, begitu kan? Oleh karena itu saya pikir ada juga yang Tarsonnya, ada yang Weber, ada yang ditemukan. Karena Anda melihat di sini di halaman terakhir saudara menyebutkan dari implikasi teoritis ini. Lebih dominan Weber Berger gitu ya, saudara ini. Ya ada di sini ya, jelas saya baca tadi halaman 41 kalau tidak salah pada alinea pertama. Apa yang Anda bisa dapatkan? Apa makna yang bisa Anda uraikan sampaikan ke saya tentang temuan itu ketika Anda sudah mencoba menelusuri lewat Weberian, Parsonian, terus dua-duanya tidak sempurna, masuk ke Berger katanya sempurna. Apa yang Anda bisa katakan di sini? Coba saya mau mendengar nalar Anda dalam tataran ini. Nalarnya dulu. Apa yang Anda bisa katakan? Ya, pertama, sebelum dilanjutkan, kita berhenti sejenak untuk mendengarkan suara azan. Ya, yang pertama yang ingin saya tandaskan bahwa sesungguhnya dari fenomena-fenomena tersebut, maka ada perspektif lain yang bisa kita lihat dari kasus-kasus ini.
ketika menggunakan pisau analisis Weber, kemudian Parson, dan aspek-aspek tidak bisa mencakup semuanya, maka mesti kita harus meretas daripada dikotomi wacana-wacana perdebatan dalam sosiologi. Dengan demikian, maka sebenarnya teori-teori pembentukan realitas sosial oleh Peter Berger itu memang menjadi sebuah tradisi pendekatan yang lagi in sekarang ini, karena memang dalam tahap-tahap pembentukan realitas itu dikemukakan, menggabungkan antara bagaimana aktor-aktor ketika bertindak itu berdasarkan struktur, dalam hal ini nilai-nilai dan norma-norma, dan dalam situasi setting sosial yang lain, aktor-aktor itu bertindak berdasarkan sebuah proses kesadaran yang ada dalam dirinya. Nah, begitu juga sekarang ini mungkin kita juga harus melihat dari perspektif teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Karena Anthony Giddens dalam teori strukturasinya menyebutkan bahwa dalam realitas sosial tidak ada sebuah pendekatan yang ekstrim bahwa aktor atau individu itu melakukan tindakan-tindakan dalam pentas kehidupan sosial yang hanya berdasarkan kepada kreasi atau kesadaran-kesadarannya sendiri, tapi dalam situasi setting sosial yang lain, aktor atau individu itu juga tunduk terhadap norma-norma, terhadap nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat, kemudian memunculkan teori strukturasi daripada Anthony Giddens. Namun demikian, kalau kita ingin lebih mengembangkan kepada wacana-wacana teori-teori sosiologi kekinian, maka konstruksi sosial atau realitas sosial yang ada di masyarakat itu memang harus dikonstruksi kembali dengan melakukan inovasi tentang teori-teori baru. Dan inilah yang dimotori oleh mazhab kritis sekarang ini, oleh Thomas Adorno, yang tidak hanya melihat sebuah realitas itu apa adanya, tetapi bagaimana merubah sebuah realitas itu dalam konteks sebuah realitas yang lebih baik. Begitu saja. Sebenarnya seharusnya ini Pak Provenus ini harus menelah jawaban untuk mengapa terjadi pergeseran dengan pendekatan Berger. Siapa tahu dia tertarik dengan Muhammadiyah, dan orang Muhammadiyah banyak orang yang masuk politik dan kaya, lalu Muhammadiyah dan sebagainya. Anda menyebut pada halaman terakhir di sini sangat cantik menurut saya ketika ada. Cuma masalahnya yang Anda dongkakan, apa yang Anda tangkap, saya mau agak konfrontasi sedikit lah. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Berger melalui proses dialektika, internalisasi, objektivasi, atau internalisasi, itulah sebuah proses memandang realitas. Sesungguhnya bukan hanya kita terbentuk atas materi atau fakta, tetapi pun juga nuansa definisi juga membentuk realitas. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh pencetus sosiologi, dia memang ceroboh dalam hal melihat sosiologi sebagai orang sosiologi yang harus bebas dari aspek nilai. Itu yang harus diletakkan. Tidak usah cerita tentang atau keinginan itu, atau keinginan itu belajar dari Berger. Itu murid-muridnya semua orang-orang kritis itu. Dan yang kedua, seharusnya menyatakan yang saya bisa tangkap, marilah mendamaikan antara perdebatan mitos dan logos. Tidak ada benarnya, sama-sama benar. Aliran mistik fenomenologi semuanya sama. Jangan mengalahkan kalau di ujung perdebatan, pertengkaran, perebutan areal ini mitos mati dan logos tetap jaya. Seharusnya katakan seperti itu. Sumbangannya ini ya, sumbangan kajian saya. Saya suka dengan epistemologi Anda, pendekatan yang saudara gunakan. Terima kasih. Saudara tidak perlu tanggapi, nanti kita tanggapi di tempat yang lain. Terima kasih pimpinan saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu ini tepuk tangannya ke pemuji atau kepada Provenus. Baik, terima kasih Pak Andi Agustan. Kemudian penguji kelompok nomor 1, Profesor Dr. Haji Ahmad Sewa Kemal.
Terima kasih kepada para sebagai pimpinan promosi dan promotor serta promotor. Seingat saya, pertemuan kita pertama dalam catatan yang saya catat itu sejak tahun 2009. Itu sudah beberapa masa lewat. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya kemukakan saya tidak akan ulangi lagi. Walaupun sudah beberapa masa, saya memandang disertasi ini sebuah disertasi yang berhasil. Sebab disertasi yang berhasil adalah disertasi yang selesai. Dan setelah dia di podium kehormatan ini, itu berarti sudah menunjuk pada diri saya. Memang ada pertanyaan yang perlu saya tanyakan, dan itu sangat pribadi. Saya ingin tanya dulu, apakah saudara Profesor Muhammadiyah atau ini? Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah, saya ingin membuat jarak sekarang dengan Muhammadiyah. Sebab orang yang membuat jarak dengan objek penelitiannya itulah adalah orang yang bisa melakukan penelitian secara objektif. Sebabnya maka pemain sepak bola tidak pernah dia tahu bahwa dia salah. Yang salah itu yang ada yang dulu di tribun para penonton. Karena dia ada jarak. Itu juga maka saya selalu memberitahu mahasiswa kalau mau meneliti keluar dulu dari, kalau dia Muhammadiyah keluar dulu dari Muhammadiyah, kalau dia NU keluar dulu dari NU. Dan tadi saya ingin pertanyaan ini bersifat promotif. Saya ingin mempromosikan saudara. Karena itu, kalau saya membedakan antara Muhammadiyah, NU, termasuk NU Al-Khairah, itu secara ijmali dalam bahasa kitab kuning, secara ijmali, secara umum, bukan fardiyah. Kalau fardiyah itu ada orang NU lebih rasionalitas, tauhidnya lebih tinggi dibanding dengan Muhammadiyah. Dengan demikian maka saya bicara secara umum. Nah, ketika lokalis Majid mencoba membedakan antara Muhammadiyah dan NU, dia membuat dua metafora yang saya kira sudah ada hasil dalam penelitian saudara. Dan hasil itulah yang saya ingin dijawab secara singkat. Yang pertama dia mengatakan, atau metafora pertama, dia bilang kedua organisasi ini seperti pohon. Kalau Muhammadiyah itu daunnya kering, tetapi buahnya begitu banyak. Tetapi kalau NU itu daunnya rindang, tapi buahnya sedikit sekali. Maksud saya, apa makna dari metafora ini? Karena saudara mencari makna. Ukuran ini bisa kita memakai ukuran NU yang juga rasional, bisa juga Muhammadiyah. Tapi karena Anda memakai rasionalitas tauhid, maka sebenarnya ukuran itu di situ untuk melihat rasionalnya atau tidak, kita berangkat dari situ. Nah, dilihat dari rasionalitas tauhid, ini kan kalau NU begitu penuh masalah-masalah keagamaan seperti zikir, tahlilan, haul, istighfar, istighasa, ini dipandang secara rasionalitas tauhid, dipandang bahwa itu sebenarnya tidak rasional. Karena kalau Muhammad itu kan back to irji, kembali kepada Quran dan hadis, tidak kepada Quran dan hadis. Nah sekalian kita melihat dari segi perbedaan. Kalau ilmu itu dia kan dasarnya tradisi keagamaan, itu sebabnya maka kelompok ilmu disebut kelompok tradisional dalam Islam. Yang ke mazhab, kalau itu sudah dilakukan pendahulu kita ada dasarnya tahlilan itu. Dan kita tahu bagi Muhammadiyah apa ada zikir itu secara berjamaah ya, maksudnya dalam Al-Quran dan hadis itu masalahnya. Nah kalau Anda mencoba menjawab singkat ini, kira-kira bagaimana itu jawabannya? Itu tadi bahwa dilihat dari segi itu tidak rasional secara ketauhidan. Metafora yang kedua oleh Khalid mengatakan lagi, tapi secara ijmali, bukan per orang.
bahwa Muhammadiyah, kedua organisasi ini adalah ibarat perpustakaan. Kalau Muhammadiyah itu bukunya tidak banyak, tapi dia memiliki katalog yang membuat lebih mudah kita mencari buku itu. Tapi kalau NU begitu banyak bukunya, tapi tidak pernah mempunyai katalog. Itu ibarat yang dia gunakan. Apa makna? Ini hasil penelitian saudara bahwa salah satu yang membuat orang konversi dari akhirat kepada mereka, karena dia menganggap bahwa itu efisien. Dia efisien. Itu sebabnya kita melihat bahwa seluruh aset organisasi itu berbeda. Kalau Muhammadiyah itu sekolah-sekolah itu milik organisasi, tapi NU pesantren itu adalah milik perorangan walaupun dia bernama di bawah Nahdlatul Ulama. Ini sesungguhnya sudah ada penelitian saudara kerjakan. Tapi ada yang mengganjal bagi saya ketika Anda melakukan wawancara dengan HRD 60 tahun. Ketika dia melakukan konversi dari Al-Khairat NU kepada Muhammadiyah dengan alasan-alasan bahwa zakat fitrah itu diberikan kepada dua guru yang mengambil tahlilan salat Id di lapangan. Setahu saya salat Id di lapangan itu bukan NU, tapi itu Muhammadiyah. Sebab back to origin sebenarnya itulah yang dilakukan atau yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan NU itu kan di masjid, dia meminta di masjid. Jadi ini ada sedikit perbedaan case tadi saudara yang ada di Tidore itu dengan berlaku secara umum. Itu bagaimana itu? Coba saya mau dengar dulu. Ya, untuk case atau kasus pelaksanaan salat Id di lapangan itu memang tradisi Muhammadiyah. Ya, tapi di sini orang yang menyebabkan masuk ke Muhammadiyah karena Anda melihat NU itu salatnya di lapangan, itu kan ada di sini yang sebenarnya kita katakan.